Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Baihaqi dari KM Nafis TV guna mewawancarai salah satu wisata yang ada di Kabupaten Pamekasan. Sekarang saya sudah sampai di wisata Cumiang, di mana wisata Cumiang ini sudah terkenal dengan keindahannya, sudah terkenal dengan peminat yang banyak sudah. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah bersama dengan penanggung jawab ya, ketua dari Kopdarwis ya. Ya, Kopdarwis. Sekarang saya sudah bersama dengan Kopdarwis di Cumiang ini dengan Mas Supriyadi. Mungkin Mas Supriyadi bisa memperkenalkan diri dulu Ya, seperti ini. Ya, jadi nama saya itu Supriyadi. Mungkin untuk jabatan di sini saya sebagai ketua Kopdarwis, ya bisa dikatakan sebagai ketua penanggung jawab untuk pengelolaan di sini. Nah, Mas Supriyadi ini kalau boleh tahu, ini sebelum dirintis adanya Cumiang ini, wisata Cumiang ini, mungkin bisa diceritakan dulu tempat di sini kondisinya seperti apa. Jadi memang dulu sebelum kami selaku Kopdarwis pengurus pariwisata, Kopdarwis itu kan kelompok sadar wisata, Mas, ya. Kelompok sadar terbentuk posisi dan juga kondisi wisata tersebut memang belum terawat sama sekali, bahkan belum tersentuh dan terjamah oleh pemerintah. Makanya kan kami itu berinisiatif karena memang untuk view dan juga potensi yang ada di wisata di sini itu potensi alam dan juga potensi religius. Kenapa saya bilang potensi religius? Karena memang ada salah satu peninggalan kuno yang masih diyakini oleh masyarakat di sini, bahkan sampai diagendakan kayak tasyakuran gitu, Mas. Pas hari Senin terus Kamis malam Jumat manis gitu. Kalau posisi dulu ini hutan, Mas, bahkan seperti yang sudah beredar seperti dulunya kabarnya. Cuman karena inisiatif daripada teman-teman, akhirnya kami itu mengajukan pemerintah zamannya Pak Syafi'i dulu diadakan, dan mungkin diterima alasan kami supaya untuk mengelola pariwisata yang ada di sini. Akhirnya Pak Syafi'i itu membentuk sebuah program yang namanya Bunga Bangsa. Ya, dulu itu kalau nggak salah 2013 atau 14 itu, saya lupa itu, Mas. Sudah agak lama berarti ya, Mas. Agak lama. Ini yang menarik dari penyampaiannya sampean tadi, Mas. Selain sebagai wisata alam, juga ini juga dikenal dengan wisata religius. Nah, ini kan masyarakat yang banyak mendengar, yang banyak tahu itu bahwasanya Cumiang ini memang cuma wisata alam, banyak tahu tentang wisata alamnya saja. Tapi ternyata kan di sini juga ada wisata religius karena memang ada peninggalan kuno ya. Puju Adirasa. Dan ini memang setiap minggu ada tasyakuran, Mas. Ya, sampai sekarang. Dari masyarakat sampai sekarang. Alhamdulillah. Berarti tidak, meskipun sudah seperti ini tempatnya sudah agak mewah ya, sudah agak mewah, tapi masyarakat tetap melestarikan budaya masing-masing. Alhamdulillah. Nah ini, Mas, juga kan awalnya ini kan memang hutan katanya Mas. Dibentuklah Kopdarwis. Cuman yang ingin saya tanyakan tentang ekonomi, Mas. Ekonomi masyarakat sebelum dan sesudah adanya wisata ini. Jadi memang sebelum adanya wisata itu, karena kan rata-rata untuk masyarakat sekitar sini kan nelayan. Jadi kalau faktor ekonomi daripada masyarakat itu dulunya yaitu kerja sebagai nelayan. Cuman alhamdulillah karena telah adanya kepengurusan pariwisata, jadi mayoritas yang mengelola pariwisata, kelompok dari pariwisata Pantai Cumiang ini itu masyarakat sekitar. Maksudnya yang karena tokoh pemuda lah istilahnya seperti itu, putra daerah, Mas, ya. Jadi teman-teman yang nelayan itu kami rekrut, dan juga pengangguran yang ada di sini, dan juga memberi ruang kepada masyarakat sekitar untuk istilahnya membuka lapangan pekerjaan. Akhirnya kan rata-rata masyarakat di sini sudah kayak jualan gitu, PKL seperti itu, Mas, yang dulunya tidak menjual di area pariwisata dan juga tidak mempunyai pekerjaan sebagai PKL. Alhamdulillah dengan adanya wisata ini, larinya masyarakat itu, responnya masyarakat itu sangat bagus, Mas.
apakah ada pajak Mas untuk orang masyarakat yang menjual di Kalau untuk saat ini belum, cuman Belum. itu nanti setelah kondisinya sudah sangat maksimal, Iya. nanti memang untuk pajak itu akan diberlakukan. Mungkin pajaknya hanya sebatas kebersihan saja. Ya, seperti itu. Ini Mas kan sampean kan ketua pengelola dulu kan. Ini kalau boleh tahu dana itu kan pasti berputar kan ya Mas. Iya. Selain untuk gaji karyawan juga untuk pengelolaan tempat juga. Iya. Nah, ini yang saya tanyakan setiap tahun apa setiap bulan? Jadi gini Mas, untuk pendapatan kami itu, kami sistemnya itu retribusi Mas, distribusi. Jadi 30% itu kami setorkan ke Dinas Pariwisata dan juga Olahraga, Pemuda Olahraga dan juga Pariwisata itu Mas. Terus yang kedua 10% kami itu setorannya ke desa, karena bagaimanapun juga ini merupakan akses desa. Dan 60% itu kami kelola sebagai pemberdayaan daripada itu kelompok sendiri dan juga untuk kebersihan. Contohnya seperti hanya kami masih membeli peralatan yang seperti hanya itu yang barusan, dan juga untuk ya ini fungsinya itu supaya bisa memberi dan juga membersihkan area sekitar di sini Mas. Seperti itu. Jadi memang dalam 60% pengelolaan yang kami kelola itu, selain untuk memberdayakan teman-teman pengelola, itu juga kami gunakan untuk biaya kebersihan dan juga yang lainnya. Berarti kan juga masuk ke desa, ada yang masuk ke desa Masuk juga. ke desa, ke pariwisata juga. Ke pariwisata. Jadi untuk anggaran besar seperti hanya tangga sport selfie itu yang menangani langsung dari Dinas Pariwisata. Yang memfasilitasi kami itu memang pemerintah Mas. Berarti kalau ke desa ini kan juga sampai ke masyarakat juga berarti. Mungkin bisa jadi ya. Selain manfaat sebagai pekerja juga berarti pariwisata ini ya juga dari segi sektor ekonominya juga sangat bagus berarti ke masyarakatnya Mas. Ya. Karena selain masuk ke pariwisata kan itu memang jatah pemerintah, juga masuk ke desa yang akan menjadi dana desa kan. Ya, Begitu. jadi memang sebelum ada wisata dan sesudahnya ada itu memang sangat berpengaruh bagi ekonomi masyarakat, Mas. Karena sesudah adanya pariwisata ini berkembang besar terkait dengan ekonomi masyarakat, Mas. Baik itu dari kearifan lokalnya dan lain sebagainya. Ya, seperti itu mungkin Mas. Terima kasih wawancaranya. Ya, sama-sama. Dan semoga didengar, dan yang perlu diingat bagi teman-teman yang mendengarkan ini, ternyata di wisata Cumiyang ini bukan cuma wisata alamnya saja yang bagus, cuma juga ada wisata religiusnya. Silahkan teman-teman, mungkin ada yang ingin ya bertawasul, mungkin juga bertawasul ke Puju Adirasa, bisa di sini juga. Seperti itu. Terima kasih Mas. Ya, Mari. sama-sama. Ya. Begitulah hasil wawancara kami dengan Pupda Luis, Ketua Pengelola di Wisata Cumiyang. Semoga bermanfaat. Saya Ahmad Bihati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.